Ya baik, para CGP hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman-teman ya, kayaknya kita baru berapa orang bergabung. Yang seharusnya kita mulai pada pukul 14.00 sudah lewat berapa detik, sudah lewat berapa menit. Dikarenakan karena ada miss beberapa teman-teman CGP tadi masuk melalui LMS, ternyata beda link. Boleh open kamera Bapak Ibu yang sudah bergabung? Ya. Oke. Ya, tarik nafas dalam-dalam. Biasanya kalau pertemuan perdana ya agak apa ya? Santai saja Bapak Ibu. Kita sama Bapak Ibu ya. Yang gabung baru 8 orang ya. Baru 7 orang karena saya sama admin. Berarti lagi 3, kurang 3 ya. Oh, ada Pak PP juga bergabung. Terima kasih. Pak PP berarti masih kurang berarti. Yang baru gabung Pak Agus. Halo Pak Agus. Kemudian Pak Arifin. Yes, Pak Arifin. Ibu BC. Mana Bu BC? Ya. Iya Ibu. Bu Hasniati. Bu Kartika. Iya Bu. Yes, terus waduh mohon diganti namanya ya Bapak Ibu. Yang belum ganti namanya mohon diganti. Kemudian Bu Wahyu. Ya. Oke, kita. Oh. Baik, Bapak Ibu, lagi berapa orang ya temannya belum bergabung? Boleh dijapri temannya. Mohon pengajar praktik untuk menyampaikan kepada CGP-nya supaya bergabung sekarang di room. Siap Ibu, sudah saya sampaikan Ibu. Ya, siap. Makasih Pak Ahmad. Ya, sambil menunggu teman-teman ya kita gimana kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Bu layarnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik ya, kita mulai Bapak Ibu sambil menunggu teman-temannya biar sementara proses bentar dan mudah-mudahan tidak terlalu lama prosesnya kemudian dia bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam guru hebat, salam guru penggerak untuk kelas 11 118 Kota Makassar. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita memulai pertemuan ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Ya, doa dimulai. Ya, selesai. Baik, saya checklist dulu ya untuk Pak Agus. PP-nya siapa ya? Pak Agus. Mengajar itu kasih idam. Oh, Pak Idam. Baik, boleh raise hand PP-nya, CGP-nya Pak Idam. Gimana, Bu? Boleh raise hand, ya. Raise hand ya, CGP-nya Pak Idam. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Boleh Boket turunkan tangannya lagi, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari, pada hari ini kita bertemu di room virtual dan saya yakin Bapak Ibu was-was. Yang namanya permulaan itu pasti ada rasa was-was lah. Waduh, gimana ya kalau pertemuan perdana saya tiba-tiba diberikan instruksi? Ya, tenang saja Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Ya, hanya kebetulan saya adalah orang yang selalu menggunakan kesempatan. Ya, ketika ada pendaftaran fasil ya, ayo kita daftar. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Malah mungkin Bapak Ibu ada yang lebih banyak pengalamannya daripada saya dan saya yakin itu. Ya, kita hanya berharap bagaimana para teman-teman CGP, calon guru penggerak dan pengajar praktik yang sementara bisa bergabung pada sore hari ini. Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa selalu semangat 6 bulan ke depan. Ya. Berbicara tentang 6 bulan bukanlah waktu yang sangat singkat Bapak Ibu. Dan bukan pula waktu yang sangat panjang. Itu tergantung bagaimana kita mewarnai hidup kita. Ya kan Bapak Ibu? Sekali lagi, mari kita santai. Jangan terlalu serius di forum ini ya. Apalagi kalau di room virtual. Pak Abu Bakar, Pak Ahmad Abu Bakar. Siap Ibu. Ya. Boleh mungkin saya berikan kesempatan untuk sapa-sapa dulu CGP-nya ya Bapak Pak Ahmad. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kesempatan diberikan oleh Ibu Fasil, Ibu Nuraini. Alhamdulillah kalau untuk sapa-sapa di WA sudah sapa sama CGP saya, tapi kalau untuk tatap muka begini baru Ibu, insyaallah.
buat CGP saya dan CGP Pak Kasim Idam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya. Baik, terima kasih ya Terima kasih, Pak Bu. Ahmad. Ya, singkat. Terima kasih. Pak Idam, ada Pak Idam gabung? Belum join Ayo. kayaknya, Bu. Oh, Belum Pak join. Idam belum join. Iya. Ya, baik. Kalaupun belum join, nanti akan ada kesempatannya kepada para CGP untuk saling kenal mengenal. Olehnya itu izinkan saya untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jaringan, karena saya juga masih di sekolah, biasanya kalau jaringan di sekolah itu agak jaipongan. Tapi mudah-mudahan sore hari ini ketemu dengan kelas 11 118 Makassar. Ya, mudah-mudahan mentok jaringannya ya. Mudah-mudahan 60 dB Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah sampai COD saya di Makassar? Sudah Sudah? kelihatan Bu di Sudah layar. kelihatan. Ya, Kelihatan, Ibu. sudah kelihatan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, pada sore hari ini kita masuk di eksplorasi konsep modul 1.1, yaitu forum diskusi. Di mana sebelumnya Anda sudah memulai dengan dari merdeka, yaitu mulai dari diri. Jadi pada hari ini kita sudah masuk eksplorasi konsep. Untuk di program guru penggerak, itu kita akan melalui yang namanya alur merdeka Bapak Ibu. Ya, kita akan melalui yang namanya alur merdeka. Jadi bagaimana alur merdeka? Mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, setelah itu kita bertemu di ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, kemudian masuk di elaborasi pemahaman, ya selanjutnya koneksi antar materi, dan yang paling asik yaitu aksi nyata. Itulah alur merdeka Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Modul kita adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran kita yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual ini. Jumlah jam pelajaran yaitu 2 JP. Ya, fasilitator, perkenalkan. Ya, saya Ibu Eni dari Kabupaten Luwu. Ya, nanti PPT ke depan itu akan ada. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Untuk kompetensi lulusan yang dituju, ya teman-teman bisa melihat bahwa teman-teman diharapkan atau bagaimana guru penggerak bisa memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Sementara capaian umum modul kita, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana mampu mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Dan capaian khusus modul, ya, di mana secara khusus pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Ya, kita lanjut saya dulu. Agenda kita Bapak Ibu pada siang hari ini, untuk pembukaan kita akan melaksanakan 25 menit, sementara kita akan lanjut refleksi kritis CGP, itu kita akan gunakan 30 menit sebentar. Setelah berefleksi kita akan berdialog, diskusi tanya jawab antara CGP. Ya, nanti saya akan memfasilitasi. Dan yang keempat,
ada refleksi dan umpan balik, dan yang terakhir penutup. Sekali lagi untuk pertemuan kita pada siang hari ini 2 JP, di mana 1 JP itu 45 menit ya. Sama ya Bapak Ibu? Tidak ya? Ya. Siapa saya? Ya. Perkenalkan, saya nama lengkap Nuraini. Saya sebenarnya suka dipanggil makan coto Bapak Ibu. Ya. Meskipun saya juga suka dipanggil Ibu ini. Kemudian instansi saya di UPT SMA Negeri 4 Luwu, Kabupaten Luwu. Ada yang biasa ke Luwu Bapak Ibu? Ya, saya. Ini Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf biasa ke Luwu di mana Bapak ya? Luwu Timur, Luwu Oh, Timur. Luwu Timur. Berarti Saya lewati dulu. lewat ya. Kemudian Pak Ahmad, Iya, kebetulan saya orang Palopo juga Ibu. orang Palopo, alhamdulillah Iya. ketemu lagi ya Pak Ahmad. Palopo, di mana di Palopo Pak Ahmad? Kota Ibu, kota. Oh, kota. Di bagian mana Kilu? Bu? Saya di Kecamatan Buah, Kecamatan Buah. Oh, dekat di Pale. Iya, tetanggaku idolaku Pak Ahmad ya. Sudah berapa lama di Makassar Pak Ahmad? Oh, sejak dari Bu, dari kerja di Makassar. Oh, ya. Baik. Baik Pak Ahmad, terima kasih ya. Saya lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk perkenalan dulu lah, perkenalan PP dan CGP ya. Kita mungkin kita memulai dulu dengan ya dari PP dulu ya, dari Pak Ahmad. Mudah-mudahan juga Pak Idam sudah bergabung. Silakan Pak Ahmad. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abu Bakar. Biasa dipanggil Pak Ahmad. Ngajar di SMP Islam Terpadu Ibnu Sina Makassar. Kebetulan saya juga orang Palopo, tetangga dengan Ibu Fasil. Alhamdulillah saya sudah mengajar dari tahun 2013. Oh, luar biasa. Terima kasih Bu. Baik Pak Ahmad, terima kasih. Pak Idam ada Pak Idam? Belum ya. Sepertinya belum masuk kayaknya. Iya. Baik, kalau begitu kita ke CGP dulu ya. Kita ke CGP-nya dulu Pak Ahmad. Tapi Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad. Ya, boleh diberikan kesempatan kepada CGP-nya. Saya persilakan dulu ke Pak Muhammad Yusuf dari SMA 4. Ya, terima kasih Iya. Pak Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Bapak Ibu karena kebetulan ada rapat juga ini, jadi saya lari masuk, kalau mau bicara saya keluar lagi, kalau mau ikut lagi dalam rapat. Kebetulan besok insyaallah penerimaan rapor di SMA 4 ini. Jadi pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf, tinggal di Jalan Kelapa 3 di Makassar Pak. Tidak jauh dari tempatnya Pak Ahmad ini. Di Jalan Kelapa 3 Petarani. Kemudian pengalaman mengajar saya ini sejak tahun 2024 Pak. Selesai kuliah, saya ke Luwu Timur. Saya terangkat di sana, kemudian pindah ke Makassar ini di tahun 2021. Alhamdulillah, saya baru yang kedua kalinya mendaftar ini dalam grup penggerak Pak. Pertama gagal, nah ini baru lolos. Pertama kemarin Jadi, angkatan berapa Pak? Angkatan 9 Bu. Oh, angkatan 9. Iya, saya nama di angkatan 9. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf tadi 2 kali, saya 3 kali Pak Yusuf. Dari angkatan 2, angkatan 5 sampai angkatan 7. Wih, luar biasa Angkatan ya. 7 baru lulus. Luar biasa Oh, ya. iya.
Jadi saya mau izin lagi, ikut lagi rapat Pak ya. Jadi saya izin rapat, sebentar bergabung lagi. Baik, ya dilanjutkan Pak Ahmad. Ke Pak Amran dari SD Langkai, pulau terluar dari Kota Makassar. Kami Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Pak, mungkin sinyalnya agak buruk karena Baik. lagi di pulau. Jadi saya dari UPT SD Negeri Langkai, tapi tempat mengajar asli saya Pak di yang induk itu di SD Negeri Kodingarim. Iya. Jadi saya pengalaman mengajar selama masuk 2016, jadi sudah hampir 7 tahun. Oke, terima kasih Pak Amran. Kurang bagus jaringannya Pak. Ya lanjut Pak Ahmad. Ke Pak Pak Arifin dari SMA Hang Tua. Baik, terima. Ya, Pak baik. Arifin. Terima kasih Pak. Kedengaran suaranya Pak? Kedengaran ya? Oh Pak? iya. Kedengaran Pak. Baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya mau izin perkenalkan, nama saya Arifin dari SMA Hang Tua Makassar. Alamat tempat tinggal itu di Jalan Puri Taman Sari, Blok G3 nomor 1, tepatnya di Todopuli 10. Adapun pengalaman mengajar, saya masuk di SMA Hang Tua 2015. Jadi sudah beberapa tahun. Baik, terima kasih Bu, saya kembalikan. Sedikit menakutkan nama sekolahnya ya Pak Ahmad ini Pak Arifin Hang Tua. Tapi orangnya tidak Pak ya. Orangnya tidak. Alhamdulillah tidak. Jadi Baik. Tambahan sedikit Bu, bahwa Iya, silakan. nama sekolah kami itu adalah salah satu nama yang diadaptasi dari salah satu kapal perang, yaitu KRI Hang Tua di Angkatan Laut. Ya, makasih Bapak Ibu. Oke, makasih. Ya, lanjut Pak. Terima kasih Pak Arifin. Selanjutnya ke Ibu Kartika Nurutami dari SMK Negeri 3 Makassar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kartika Nurutami Firmansyah. Kalau kepanjangan bisa dipanggil Tika, Ibu Tika. Ya, saya tinggal di Jalan Gunung Lokon, Kota Makassar, Pak. Pengalaman mengajar, alhamdulillah dari 2017. Sebelumnya sempat honor di SMA, kemudian alhamdulillah terangkatnya di SMK Negeri 2 Makassar sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Iya, sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Tika. Kemudian yang terakhir Ibu Besi Arwini Puspita dari SD Butatian yang 2. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Besi Arwini Puspita Sari, tapi biasa dipanggil Ibu Wiwi. Karena kalau Besi Arwini kepanjangan ya. Saya tempat tugasnya di UPT SPF SD Impres Butatianang 2, Kecamatan Tallo. Saya tinggal di Moncong Loela Parak Maros. Masalah jauhnya Bu. Maros. Ya, lumayan Pak. Iya, pengalaman mengajar itu sejak 2017 sampai sekarang alhamdulillah. Ya, mungkin cukup dari saya. Ya, berarti sudah cukup ya Pak Ahmad, sudah 5 sudah cukup Ibu dari kami. Iya, baik, makasih Pak Ahmad. Saya ini ke Pak, sampai sekarang Pak Idam belum gabung ya? Halo Pak Idam. Belum ada informasinya juga, saya sudah Kalau cek juga. yes, Assalamualaikum kalau belum ada Ibu. berarti
Assalamualaikum Ibu, saya Reni Ibu. Ya, siap. Kita CGP-nya Pak Idam ya, Bu Reni. Saya Ibu Nur Aini kita Ibu. Ya, Bu. Kenapa Bu Reni? CGP Maksudnya di situ PP. fasilitatornya kita Ibu Nur Aini. Iya, siap. Iya, siap. Maksudnya PP-nya siapa ya? Pak Idam ya, Pak Kasim Idam ya, Bu Reni. PP tak siapa? Pengajar praktik tak siapa? Oh, belum lihat di LMS sih, Bu. Oh ya. Baik, Pak. Ya, oke Bu Reni, makasih ya. Pak Agus, halo Pak Agus. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Agus, boleh perkenalkan diri dulu. Oh ya, makasih kesempatannya Bu. Sebelumnya salam kenal untuk semua. Nama saya Agus Priyono Satrio. Alamat sekarang saya ngontrak di Jalan Taman Aparaya 5, daerah dekat perbatasan Samata. Untuk pengalaman mengajar, alhamdulillah mengajar dari tahun 2019 di sekolah SD Impres Kasih yang ada di Jalan Taman Aparaya. Ya, baik. Cukup ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, selanjutnya Bu Reni, boleh perkenalkan diri Bu Reni. Silakan. Ayo Bu Ren, masih. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reni Jauhariningsih. Saya sehari-hari biasa disapa Reni, Bu. Asal dari SMA Negeri 5 Makassar. Pengalaman mengajar, saya terangkat di CPNS itu tahun 2008, cuman saya mengajar sejak tahun 2005, Ibu. Oke. Jadi yang saya ampu di di sekolah SMA Negeri 5 adalah kimia, Ibu. Mungkin Kimia luar biasa. Terima kasih kesempatan. Ya. Baik, makasih Bu Reni ya. Saya kalau dengar kimia itu aduh, merinding saya. Kalau dengar kimia. Baik, siapa lagi ya? CGP-nya Pak Kasim Idam. Silakan Bu Meli, silakan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Meli Nirwana. Saya mengajar di SMP Negeri 51 Makassar. Saya mengajar sejak tahun 2013 dan alhamdulillah tahun ini sudah terangkat menjadi P3K. Mungkin Bu, saya terlambat masuk di grup karena sebelumnya saya masuk di grup 115, tapi 2 hari yang lalu baru sempat dihubungi untuk bergabung di kelas 118. Aku dong ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya, memang sampai hari ini kelas juga memang masih terajak Bapak. Iya. Oke, mungkin sekian dari saya Bu. Baik. Ya, baik, terima kasih Bu Meli. Selanjutnya Bu Hasniati, silakan Bu Hasniati. Ya. Bu Hasniati, silakan. Halo Bu Hasniati. Bu Hasniati ada? Masih mute kali Bu Hasniati, Bu, mic-nya. Ada yang dengar Bu Hasniati? Tidak ada, Bu. Tidak Kita dengar. kita ke Bu Wahyu dulu, Wahyu Ningsih, ya. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ningsih. Saya terangkat
menjadi ASN pada tahun 2019 di UPT SPF SD Impres Pandara. Untuk pengalaman mengajar saya itu dimulai pada tahun 2015, bertugas sebagai guru SM3T di daerah terpencil di Kabupaten Berau. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wahyuningsi. Bu Hasniati, halo Bu Hasniati. Ya, baik. Kita, kalau begitu saya lanjut dulu. Lanjut ya. Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ya, tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya, ini dia kesepakatan belajar kita. Ini yang penting, saya rasa penting ya Bapak Ibu, kesepakatan belajar kita. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, jadi seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, teman-teman CGP diminta, mari kita berpikir terbuka dan ingat kita saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Ya. Saya ulangi, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Kesepakatan belajar kita ini mungkin perlu teman-teman menggali lebih dalam lagi. Jangan hanya kita sebatas berteori dari poin 1 sampai poin 6, namun pengaplikasiannya kurang. Jadi untuk 6 poin, bagaimana mulai dari pertemuan perdana sampai pertemuan terakhir, ya, di Rukol, kita betul-betul menggali bagaimana kesepakatan belajar kita. Karena memang 6 poin saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk kita padukan di dalam kesepakatan belajar, karena saya rasa sudah terwakili semua. Mengapa kita di nomor 1, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat? Bapak Ibu harus ketahui bahwa tidak ada sebenarnya pendapat yang clear, yang salah ya, tidak ada pendapat yang salah. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita buka forum, ketika kita buka room seperti ini, Bapak Ibu jangan ragu untuk berpendapat. Semua teman-teman punya hak, ya. Dan itu kita akan memberikan kesempatan kepada semua CGP untuk berpendapat. Melihat lagi yang kedua, poin kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Terkadang ada CGP yang sudah bagaimana betul-betul mempunyai pikiran yang terbuka, namun dalam menghormati CGP lain itu masih kurang. Nah ini yang kita perlukan, teman-teman itu saling menghormati. Makanya di dalam kelas, misalnya kelas 11 ya, kelas 11 118, kelas 11 118. Itu ada fasil 1 dan masing-masing ada pengajar praktik 2 orang. Satu pengajar praktik itu membawahi 5 CGP. Supaya bagaimana kita saling memberikan informasi, bagaimana kita saling menjaga supaya kita betul-betul saling menghormati. Ketika ada masalah-masalah, ya CGP-nya harus sampaikan dulu ke pengajar praktiknya. Nanti pengajar praktiknya kalau misalnya ada masalah yang tidak bisa atau belum ada solusinya, ya diteruskan ke fasilitator. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, itu dia, makanya itu harus di-mute mic-nya ketika bukan kesempatannya untuk berbicara, supaya tidak saling mengganggu. Ya, saya rasa jelas itu ya Bapak Ibu, bagaimana juga berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian berpartisipasi penuh. Seperti apa sih berpartisipasi penuh? Saya yakin Bapak Ibu adalah orang yang sibuk semua.
Namun kita diminta bagaimana teman-teman CGP itu berpartisipasi penuh pada saat kita buka room seperti ini. Jangan ada di depan layar, ada di depan kamera, tetapi hatinya ada di luar sana. Berarti tidak berpartisipasi penuh kalau seperti itu. Kita luangkan kesempatan dulu lah. Ya. Namanya calon guru penggerak, calon pemimpin pembelajaran, calon kepala sekolah, calon pengawas. Jadi kita harus belajar dari sekarang, Bapak Ibu. Ya, dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ya, kalaupun ada teman-teman yang merasa tadi masih was-was, merasa sedih, atau mungkin karena ada masalah-masalah, hilangkan dulu. Ya, kita bergembira di dalam room ini, kita sharing, jangan ada rasa was-was. Dari perdana saya katakan tadi, mohon teman-teman jangan ada rasa was-was. Toh kalau misalnya diberikan kesempatan untuk berefleksi, kemudian masih bingung apa yang mau dikatakan, tidak ada masalah Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Ya. Jadi mari kita saling terbuka. Oke, ya. Sekarang kita masuk di refleksi kritis calon guru penggerak. Teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk berefleksi setelah teman-teman membaca modulnya, mungkin mulai dari diri, bahkan sudah berdialog. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ya, boleh dipoto Bapak Ibu atau di screenshot. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Ingat ya, di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Pertanyaan pemantik yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ya, ini adalah 4 pertanyaan pemantik untuk bagaimana teman-teman memberikan refleksi kritis terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin saya random saja, saya mengacak saja ya Bapak Ibu. Siapa yang akan kita berikan kesempatan, jadi saya acak saja namanya, saya sebut. Ya. Ya. Saya stop share dulu ya. Baik. Setelah memperkenalkan diri tadi, teman-teman, nama sudah ada di tangan saya. Ya, CGP-nya Pak Ahmad Abu Bakar dan CGP-nya Pak Kasim. Namun sebelum saya berikan kesempatan untuk berefleksi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa, saya tanya dulu Pak Ahmad ya, masih ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari guru penggerak ya, mana Pak Ahmad? Halo Pak Ahmad. Iya Ibu. Dari guru penggerak ya Bapak? Iya Bu, angkatan 7. Oh, angkatan 7. Angkatan 7 Kota Makassar. Pak Idam belum ya sampai saat ini, Pak Idam belum gabung Pak Ahmad ya? Belum Bu, saya sudah kontak juga ini, belum ada balasan. Iya. Mengapa pengajar praktik diharapkan juga untuk bergabung ketika ada pertemuan virtual? Karena itu ada juga absensinya, ada presensinya.
supaya pengajar praktik juga mengetahui CGP mana yang lambat masuk room, ya CGP mana yang selalu aktif. Karena Pak Ahmad dari guru penggerak saya kira lebih banyak pengalamannya pasti ya dari fasilnya ini Pak Ahmad. Kalau angkatan 7 kemarin ya Pak Ahmad. Pak Ahmad, angkatan 7 kemarin dari guru penggerak ya? Iya Bu, angkatan 7. Ya, Kota Makassar. kalau di angkatan 7 kemarin malah saya jadi pengajar praktik di situ Pak, di angkatan 7 kemarin. Bukan, sorry, bukan angkatan 7, angkatan 5. Sorry, maaf. Angkatan 5, ya. Saya angkatan 5 kemarin pengajar praktik. Terus di angkatan 9 saya memfasilitasi CGP Takalar di angkatan 9 kemarin, Kabupaten Takalar. Saya membersamai CGP Takalar di angkatan 9, sekaligus saya juga diundang untuk rekognisi Pak Ahmad. Jadi alhamdulillah untuk guru penggerak juga sudah saya nikmati, pengajar praktik sudah saya nikmati juga, dan saya terjun fasil untuk kedua kalinya. Kemarin di angkatan 9 saya membersamai teman-teman dari Kabupaten Takalar, luar biasa. Dan saya yakin juga untuk kelas 11 118 lebih luar biasa. Ya. Baik. Boleh kirim emotikonnya gimana yang dirasakan sekarang Bapak Ibu? Apakah sedih? Boleh. Oh, ada gimana perasaannya sekarang? Ya. Saya yakin karena ini saya harus tenangkan teman-teman ya. Saya pengalaman ini juga Pak Ahmad, sudah ada juga Pak Ahmad yang berpengalaman. Biasanya kalau pertemuan perdana itu aduh rasa was-wasnya gimana Pak. Apalagi kalau sudah mau diberikan kesempatan untuk berefleksi. Ini kali pertama. Ada orang-orang ada orang barat di sini. Yang mana tadi orang barat ya? Ibu siapa ya? Ibu Kartika? Ya Bu. Orang barat ya Bu Kartika? Mengajarnya bahasa asing Bu, tetap orang Indonesia. Ya, orang barat mengatakan bahwa all the beginning is difficult. Sudah benar Bu Kartika, mohon maaf kalau salah. Saya orang bahasa Indonesia. Saya orang bahasa Indonesia, ngajarnya bahasa Indonesia Bu. Iya, jadi saya sama Bapak Ibu, saya juga guru. Saya ngajarnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Makanya tadi dengar kimia, waduh, saya gak takut. Bahasa Inggris juga saya takut. Makanya saya pilih adem-adem saja. Saya masuk mapel bahasa Indonesia. Baik ya Ibu Bapak. Dari 10 CGP saya acak dan mohon maaf. Kalaupun ada yang duluan namanya saya sebut, bukan berarti saya ini kan cuma kebetulan saja ya. Jadi tugasnya teman-teman adalah memberikan atau berefleksi. Silakan berikan refleksi kritis terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya kira teman-teman sudah berselancar. Dan mohon maaf untuk 3 orang atau 2 orang kayaknya yang CGP sampai sekarang masih ini. Bu Meli, halo Bu Meli, apa masih enjoy Bu Meli, Bu Reni? Ya. Aman Bu, aman. Aman ya, Bu Reni gimana Bu Ren? Aman ya? Berarti siap Bu, lanjutkan. Yes, Bu Reni pengajar praktiknya itu Pak Kasim ya? Pak Kasim. Iya, Pak yang tadi Bu, Ahmad. Siapa itu? Pak Ahmad Abu Bakar. Pak Ahmad atau Pak Bakar. Pak Ahmad Abu Bakar Ibu. Aduh, ini dulu saya klarifikasi dulu Pak Ahmad. Iya Bu. Bu Reni CGP tak? Bukan Bu. Mungkin Ahmad Amri barangkali ya. Mungkin Ahmad Amri. Karena di PP itu ada 2 Ahmad Amri sama Ahmad Abu Bakar saya. Oh, tadi saya lihat di sini di LMS nama Pak Ahmad Abu Bakar sebagai TA. Oh, berarti kemudian di bawahnya ada nama Ibu BC, ada nama Ibu Hasniati dan nama Iya. saya.
Baru mungkin setelah itu dibawanya lagi ada nama Pak Muhammad Kasim Idam sebagai TA juga. Saya juga siapa tahu saya yang salah. tapi kalau saya lihat di sini Ibu pembagian kayaknya kita masuk di Pak Idam, Pak Kasim Idam karena Oh iya, ya tidak masalah Ibu. yes, oke. Nanti selesai eksplorasi konsep ini Bu Reni boleh cek lagi di LMS ya Ibu. Mungkin saja pada saat dicek tadi belum atau sementara proses. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk CGP-nya Pak Ahmad Abu Bakar ada Muhammad Yusuf, ada Pak Amran, ada Pak Arifin, ada Ibu Kartika dan ada Ibu Bese. Oke, lapangan 6 Pak Ahmad. Iya, 86. Yes, Aman. baik. Selanjutnya Pak Kasim Idam, CGP-nya Pak Kasim Idam ada Pak Agus, kemudian ada Bu Reni, ada Bu Meli, ada Bu Hasniati. Halo Bu Hasniati. Bu Hasni. Cek dulu ya Bu Hasni. Tadi perasaan Bu Hasni ada gabung loh Bu Hasni. Oh itu ada Bu. Oh enggak kedengaran. Iya tahu Bu Hasni. Oke, makasih Bu Hasni. Kemudian ada Ibu Wahyu Ningsih. Nah, ini Bu Wahyu, setelah saya kasih feedback di LMS-nya, saya tidak baca ningsinya. Saya cuma lihat Wahyu, makanya ada saya tulis Pak, tapi sudah saya edit Bu Wahyu. Sudah saya edit karena saya cuma lihat Wahyunya. Nanti saya sadar, oh ada ningsinya di belakang. Tidak mungkin Pak Wahyu Ningsih. Pasti Bu Wahyu Ningsih ya. Baik, Bapak Ibu CGP yang Pak Idam sudah yes. masuk, Pak. Oh, sudah ada Pak Idam. Halo Pak Idam. Pak Idam. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf. wabarakatuh. Mbak Bu Neni tadi lagi di Dinas Pendidikan, ini baru pulang. Jadi Siap. kebetulan tadi ada sedikit urusan. Ini baru pulang, ini masih di kendaraan. Oke, Mohon maaf, ini siap. baru bergabung, Bu. Siap. Iya. Silakan dilanjutkan, Pak. Karena sementara mobile, silakan Pak Kasim Idam, silakan fokus. Karena sementara Baik, mobile terima biar kasih. biar kami Sip. lanjut. Ya, oke, makasih, Pak. Baik. Baik. Monitor yes. ya. Yes. Baik, saya acak ya. Mudah-mudahan Pak Yusuf, takutnya nih Pak Yusuf sudah gabung rapat lagi ya Pak Yusuf. Atau tunggu dulu, saya rapatin dulu. Gini ya. Oh iya tahu Pak Yusuf. Silakan. Masih rapat. Baik, dilanjut Pak Yusuf ya. Dilanjut Pak Yusuf kalau masih rapat. Saya berikan kesempatan teman-teman raise hand aja dulu lah. Siapa yang mau memberikan, yang duluan memberikan atau yes, sudah ada Bu Reni. Silakan Bu Reni, ya. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waalaikumsalam. Saya ingin memulai dulu dari kata menuntun dalam proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menuntun dalam hal ini menurut saya adalah bagaimana kita membersamai anak-anak, maksud saya bukan membersamai anak-anak yang kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu tetap akan melekat kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu menurut saya untuk yang pertama. Kemudian kalau kita membicarakan tentang menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya, artinya kita berbicara di Sulawesi Selatan,
dalam hal ini kita tetap harus memberikan kepada peserta didik itu sesuai dengan yang saya sebutkan tadi adalah kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita membersamai peserta didik itu dengan bahwa mereka memiliki kepribadian sendiri, yaitu kodrat alamnya sendiri, dan kita pun tidak bisa lupa tentang bahwa peserta didik ada di zaman yang memang berbeda dengan zaman yang seperti contohnya misalnya saya dahulu zamannya dengan zaman yang sekarang memang berbeda. Kemudian dalam konteks kedaerahan Sulawesi Selatan tentu saja di sini kita juga harus bagaimana mengembangkan karakter daripada peserta didik itu yang seperti kita ketahui budaya di Sulawesi Selatan ini yang budaya yang bagus kalau secara dalam dunia pendidikan itu budaya bagaimana kita menghormati yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian bagaimana budaya kalau kita bisa membahasakan budaya Tabe di sini di dalam daerah di Sulawesi Selatan ini, budaya itu terus terang dalam dunia pendidikan khususnya di kelas itu selalu memang saya tanamkan bahwa bagaimanapun kita dengan zaman sekarang, dengan bagaimana keadaan zaman, tapi kita memang tetap harus bagaimana menggunakan atau memasukkan budaya kita itu tidak boleh kita langsung semua budaya dari luar yang kita gunakan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Saya juga sudah memaparkan tadi di awal bahwa anak memiliki potensi sendiri, kemudian dia secara alami memiliki motivasi tersendiri dalam dirinya. Ya. Sehingga anak itu memang telah memiliki kodrat alamnya sendiri. Nah, bagaimana dengan kodrat zaman? Tentu saja saat sekarang anak-anak dengan ke teknologi dan seterusnya memang alam atau zamannya dia itu zamannya itu memang harus kita sesuaikan bagaimana cara kita membelajarkan peserta didik tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tanda petik pendidikan yang berhamba pada anak dalam kaitannya dengan peran saya sebagai pendidik? Kata berhamba pada anak sejalan dengan bagaimana kita menuntun anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, seperti itu mungkin Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin akan kita gali lebih lanjut dengan diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih Ibu. Baik, luar biasa Bu Reni ya. Pengalaman dan mungkin dipadukan dengan baik itu pengalaman di sekolah maupun di luar sekolah. Sangat luar biasa yang telah dipaparkan oleh Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Baik, saya lanjut ke TGP berikutnya. Silakan raise hand. Ya. Bu Hasnia, Bu Hasniati baru join. Saya ke CGP-nya Pak Ahmad Abu Bakar karena tadi Bu Reni CGP-nya Pak Kasim, saya ke CGP-nya Pak Ahmad Abu Bakar ya. Oh, ya Bu Hasniati, silakan Bu Hasni. Silakan Bu Hasni. Masih mute ya. Masih mute Ibu. Bu Hasni masih mute. Halo Bu Hasni. Bu Hasni masih mute. Mic-nya di unmute dulu Bu Hasni.
Halo Bu Hasni. Bu Hasni kalau dengar saya masih mute mic-nya Bu. Aduh. Jaringannya Bu Hasni kali ya. Atau, ya kita ke Bu Wahyu dulu. Ya, silakan Bu Wahyu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit sudah banyak ya, bukan sedikit tapi banyak yang sudah dijelaskan oleh Ibu Reni Jauhariningsi tadi mengenai tentang apa yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah dengan kata menuntun ya. Menuntun dalam dunia pendidikan itu dimaksudkan kita sebagai pendidik hanya menuntun anak-anak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, bukan mengubah anak itu dari aslinya. Tapi saya di sini kurang setuju kalau misalnya kita sebagai pendidik saja, yang kita sebagai guru, karena menurut saya yang berperan utama sebenarnya itu untuk menuntun adalah orang tua sesungguhnya ya. Karena anak-anak itu hanya, apalagi saya yang seusia SD, itu kan waktunya di sekolah cuma beberapa jam saja. Apalagi untuk kelas rendah, kelas 2 misalnya cuma 3 sampai 4 jam paling lama di sekolah, sementara yang berperan utama sebenarnya adalah orang tua. Namun melihat kejadian-kejadian yang sering saya alami, justru sebenarnya kita sebagai guru sudah berusaha untuk menuntun anak-anak itu mulai dari seperti tadi yang berdasarkan sosial kebudayaan ya, contohnya tadi menggunakan kata tabe, toleransi, sopan santun dalam berbicara, menghormati kepada yang lebih tua. Sebagai guru tentunya kita selalu mengingatkan kepada peserta didik kita untuk selalu membudayakan hal tersebut. Namun kembali lagi saat kembali ke rumah, dibawa lagi ke sekolah kebiasaan-kebiasaannya berbicara dengan suara keras contohnya, dengan berbicara tidak sopan, dibawa lagi kembali ke sekolah. Itu juga sangat berpengaruh menurut saya. Kemudian bagaimana tentang kodrat alam dengan kodrat zaman. Kita tahu bahwa di era sekarang ini itu yang luar biasa ya. Kalau kita dulu disebut dengan generasi apa ya? Sekarang itu anak-anak generasi milenial ya, untuk kita dulu, untuk sekarang anak-anak Gen Z, bahkan ada lagi istilah barunya ya untuk anak-anak yang seusia SD sekarang itu, saya lihat lebih kepada kodrat alam dengan kodrat zamannya ini lebih kepada kodrat zaman. Artinya dia lebih cepat untuk mengikuti zaman, tapi untuk kodrat alamnya ini bahkan bukan lagi dikesampingkan, bahkan kalau dia diajari dengan budaya-budaya yang berdasarkan sosial kebudayaan di daerah itu, dia agak kurang tertarik ya, dia lebih ke kodrat zaman. Nah, dan kembali lagi kepada yang pembahasan selanjutnya, bahwa sebagai guru kita harus menghamba kepada siswa, artinya kita yang mengikut kepada siswa ya. Ini juga menjadi dilema buat saya. Kita harus mengikuti sebagai guru itu kita tidak boleh memaksakan ya apa yang lebih disenangi kepada siswa ya. Kita hanya bisa menuntunnya seperti tadi yang di awal itu, bahwa kita hanya sebagai penuntun, bukan untuk mengubah anak itu. Ya, seperti dengan hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Mungkin cukup Bu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa semua ini CGP kelas 11 118 ya. Terima kasih Bu Wahyu. Ya, sudah bukan Pak Wahyu. Bu Wahyu Ningsi. Baik, kita lanjut lagi, saya ke CGP-nya Pak Kasim Idam lagi nih. Tadi sudah selesai Bu Reni. Oh, Bu Hasniati, silakan Bu Hasni. Ya. Iya Bu, maaf saya izin pakai dua device Perangkat, ini. ya. Yes, perangkat. Saya kurang tahu, laptop saya bermasalah dan mohon maaf juga saya berada di tempat pelatihan yayasan hari ini.
Jadi merangkap insya Allah. Ya, sebelumnya tadi saya lupa perkenalkan diri, nama saya Hasniati. Alhamdulillah mengajar mulai tahun 2009 dan mengajar di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah 2015. Alhamdulillah sempat mengikuti CGP Angkatan 9, tapi kebetulan bersamaan dengan PPG. Oh iya. Jadi saya rasional harus memilih, dan saya yakin bahwa memilih dua di antara yang terbaik. Jadi saya mengikuti dulu PPG, dan alhamdulillah ini ikut pertama kalinya untuk tes dan alhamdulillah lulus. Saya sangat senang bersama dengan guru-guru yang hebat. Ya, terima kasih. Yang pertama, apakah makna menuntun? Menurut saya, menuntun adalah membimbing murid menuju kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada diri anak tersebut, agar mereka mencapai potensi yang mereka miliki dengan baik. Karena menurut saya, setiap murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan tugas kita bukan untuk memaksakan dia menjadi seseorang, tapi menuntun dia menjadi seseorang. Seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana saya memaknai menuntun ini sesuai dengan sosial budaya saya. Saya terlahir dan besar di Makassar, dan adat yang lekat dari kita adalah sopan santun. Terutama betul kata Ibu Reni, matabe-tabe, menghormati orang tua. Dan betul kata Ibu Wahyu, ini kemudian di kodrat zaman kita mulai melenceng. Mungkin salah satu faktor pengaruhnya adalah teknologi, tapi sebagai guru, sebagai seorang pamong, kita berusaha untuk mendidik anak-anak kembali kepada itu. Dan yang kedua, kenapa kita perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena seseorang anak akan hidup pada zamannya, dan setiap zaman punya ciri khasnya. Sehingga kita sebagai seorang guru, memang harus membimbing anak-anak sesuai dengan kodrat zaman. Berbeda dengan saya mungkin yang dulu generasi Z ya, semua mengerjakan itu menggunakan buku, perpustakaan, dan lainnya. Sekarang sudah ada internet, jadi kita sebagai guru membimbing mereka untuk memahami semua itu, tapi tetap dengan adat budaya kita, kodrat alam kita, tidak melenceng. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dengan teknologi, tapi maaf Bu, ini kerisauan saya. Banyak siswa kita yang sangat pandai teknologi, karena saya guru bahasa Indonesia, tapi ketika mereka diuji untuk membuat sebuah tugas dari otak mereka sendiri, itu sangat meresahkan. Tapi ketika tugas itu kita berikan di rumah, mereka dapat 100, karena itu mereka mencontoh dari internet. Dan inilah kodrat zaman yang harus kita kembalikan, bahwa memang meskipun zaman sudah berulang, sudah berkembang, kita harus tetap membimbing mereka. Sebagai filsafat dari Ki Hajar Dewantara, sebagai pembimbing, mendorong dan memotivasi. Dan yang terakhir, pendidikan yang berhamba kepada anak. Dalam artian bahwa kita menjadi seorang guru yang membimbing anak agar mereka memahami kodrat mereka. Ya, minta maaf karena sudah jam makan siang, jadi agak ribut di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hasniati, luar biasa apa yang disampaikan, sama dengan yang disampaikan juga Bu Reni dengan Bu Wahyu, ya. Dan ketiga-tiganya semua benar, dan memang itu yang terjadilah yang sekarang. Antara ketika kita berbicara tentang apa ya, tentang filosofi KHD. Terkadang ada yang mengatakan bahwa apakah anak dilahirkan seperti kertas putih yang tanpa coretan. Ya, nanti kita akan bahas ke depannya ya. Saya kembali ke CGP-nya Pak Ahmad. Pak Amran, halo Pak Amran, kita dengar dulu suaranya Pak Amran. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan karena tadi putus mungkin Bu. Jadi saya perkenalkan kembali Pak bahwasanya Amran ini yang di pulau Pak Amran ya?
Iya, betul banget Ibu, Oh betul. iya, oke. Karena pas tadi perkenalan putus sinyal internet Ibu. Jadi saya perkenalkan kembali, saya atas nama Amran, saya bertugas di UPT SPF SD Negeri Langkai. Akan tetapi sekolah induk saya Bu yaitu di UPT SPF SD Negeri Kodingaring Ibu. Jadi saya sudah pindah tugas Ibu dari Langkai ke Kodingaring. Mungkin posisi saya di sini Ibu tidak jauh beda dengan Ibu Hasniati tadi. Kami terangkat CGP dan kami juga akan menjalani ke depannya yang namanya PPG. Makanya kami ke depannya mungkin mabuk dengan tugas, akan Ya, tetapi mabuk mau dengan tidak mau kita harus jalani. bagus Ibu. itu Pak Amran. Kalau mabuk dengan tugas luar biasa, bagus itu Pak. Iya. Daripada Tapi mabuk dengan ya minuman dijalani yang mami Bu. ya, Insya mabuk Allah dengan tugas ini semuanya luar biasa. akan Pak Amran boleh close kamera Pak Amran supaya jaringannya iya. romantis ini Pak Amran. Close kamera saja dulu Pak. Ya. Yang penting kami sudah lihat base-nya Bapak. Terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu tadi tentang menuntun, bahwa kata menuntun itu tidak jauh beda dengan apa tugas guru sebetulnya. Kan di dalam undang-undang itu tugas guru itu yaitu mengajar, mengerahkan, melatih, dan mendidik bagi peserta didik. Jadi kata menuntun itu adalah salah satu kepada peserta didik bahwasanya kita mengajak kepada anak didik kita atau peserta didik kita ke hal yang lebih baik itu secara literasi, baik secara numerasi, semuanya serba baik secara keagamaan yaitu budi pekertinya. Akan tetapi di dalam saat ini dunia pendidikan itu bukan tidak penting lagi ya, cuma yang dipentingkan itu kita mengubah saat ini budi pekertinya seorang peserta didik. Karena kebanyakan kan dulu kita lebih fokus dengan literasi, membaca, dia harus pintar membaca, kan tetapi kita saat ini lebih fokus dengan budi pekerti seorang anak. Agar seorang anak itu bisa lebih baik dari apa yang kita harapkan. Ya. Jadi seperti yang nomor 3 tadi bahwa seorang anak itu harus mengikut kepada kodrat alam dan zaman, ya kami sangat setuju bahwasanya memang saat ini anak kebanyakan itu berfokus pada lebih cenderung kepada kodrat yang namanya zaman, karena perkembangan teknologi kita tidak bisa menghambat, dia sangat cepat, akan tetapi kalau kita tidak berbarengan, kita tidak masuki di dalamnya, maka siap-siap kita akan terlempar. Iya, karena teknologi saat ini kita harus menyatu sama dia. Apabila kita tidak menyatu, kita bakalan ketinggalan sama seperti guru. Kalau kita tidak belajar tentang kurikulum merdeka, kita selalu fokus dengan K13, itu kita tidak bakalan bisa yang namanya ikut dengan zaman. Akan tetapi kalau kita ikut zaman, insya Allah kita akan menyatu dengan apa yang saat ini anak-anak yang dibutuhkan. Karena kurikulum kurikulum merdeka saat ini sangat bagus karena diberikan kelulusan untuk anak bukan berfokus ke dalam sekolah saja atau di ruang kelas, akan tetapi bagaimana seorang guru untuk meluangkan ide-idenya atau gagasan-gagasannya untuk mempraktekkan pembelajaran baru di luar sana. Banyak pembelajaran yang mesti kita lakukan di luar daripada sekolah, seperti di lapangan, di masjid, atau di tempat-tempat yang bisa menjadi bisa anak itu mendapatkan pelajaran. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Amran luar biasa ya. Dari segala sisi. Ya. Ini saya terima kasih Pak Amran ya. Saya ke Pak, mohon maaf Ibu Meli ya. Saya ke Pak Muhammad Yusuf dulu. Ini Pak Yusuf kayaknya meskipun mendua tapi ya ini kayaknya sudah siap. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Ibu Fasilitator.
yang kami hormati dan saya banggakan karena sangat semangat saya lihat Ibu fasilitator ini mendampingi kita Bapak Ibu sampai sore ini. Pertama tentang bagaimana refleksi yang kritis tentang pemahaman berdasarkan dengan saya lihat dari sisi relevansi filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, di mana yang saat sekarang ini di era modern kan tentunya kita guru ini tidak dituntut hanya memahami teori. Kalau saya tidak salah dengar tadi informasinya dari Ibu fasilitator, bahwa kita tidak hanya mengenal dari hanya teori. Jangan sampai kita guru ini banyak berteori tetapi kerapannya di lapangan tidak sesuai. Konsep-konsepnya sangat menarik. Berdasarkan dengan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara yang ada di internet, yang ada di buku, itu sangat menarik. Tetapi saat di kontekstual di kelas, jauh lebih buruk daripada apa yang terjadi. Nah, dari pemikiran ini, kita tentunya sekarang menekankan merdeka belajar murid. Tentunya peran guru ini sebagai fasilitator yang sangat diharapkan berdasarkan dengan Ki Hajar Dewantara. Fasilitator ini tentunya sangat menarik minat belajar kita, tidak seakan menggurui. Tetapi bagaimana esensinya ini adalah membangun karakter potensinya murid sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk masa depannya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena adanya relevansi ini akan menjembatani anak-anak kita untuk menyambut modernisasi pendidikan, sehingga bisa pembelajaran yang terjadi di kelas itu bisa berpusat terhadap peserta didik. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, berdasarkan pemahaman saya dalam Ki Hajar Dewantara ini, tentunya yang saat terjadi sekarang, membangun komunitas. Ya alhamdulillah dari apa yang terjadi saat yang nyata sekarang ini adalah membangun komunitas kita belajar. Komunitas yang saya dengar dari informasi yang diperoleh dari berbagai informasi refleksi ini sangat membantu saya khususnya. Oh ternyata informasi dari ini komunitas ini sangat menciptakan banyak informasi. Nah, ini salah satu. Ini inklusif menurut saya, Ibu. Karena di sini diajarkan kita demokrasi. Ya, kita diberikan saat ini sudah kita diberikan pembelajaran khususnya oleh Ibu Nuraini sebagai fasilitator adalah adanya kesepakatan untuk memantau kita. Tentunya ini adalah sudah memberikan kita bentuk demokrasi yang luar biasa untuk terus berkembang secara optimal. Mungkin seperti itu Ibu Nuraini. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Ini tambah semangat saya dengar ini suaranya Pak Yusuf. Aduh, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Yusuf. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Luar biasa apa yang disampaikan. Ini Bu Wahyu tinggal geleng-geleng ini sama Pak Amran ya. Ini luar biasa bosnya. Betul-betul. Meskipun mendua saat ini Pak Yusuf sampai detik ini masih semangat, masih penuh dengan semangat. Ya, terima kasih. Jadi, Pak Yusuf. Saya mohon maaf ini karena saya bergabung lagi di ruang satu lagi Bu. Oke. Tapi tetap saya ikut. Saya ikut Ibu. Siap Pak, siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya lanjut lagi ke apa nih? Oke, Ibu Kartika. Ya, Bu Kartika. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jadi tadi mungkin sudah tersampaikan dari beberapa teman ya mengenai refleksi yang sudah kita pelajari bersama, termasuk tadi yang menurut Pak Yusuf, jadinya kalau untuk kata menuntun di sini Bu, saya mungkin memperluas karena tadi kata Pak Yusuf, kita bukan cuma sebagai guru, tapi sebagai fasilitator juga di kelas. Jadi bisa saya maknai bahwa berarti kita
kata menuntun itu lebih berkolaborasi dengan anak-anak begitu, memberikan ruang ke mereka untuk bisa lebih berpikir kritis, kemudian bisa menjalin komunikasi lebih baik lagi, mereka nyaman, jadinya mereka bisa kreatif dan inovatif ya. Itu kalau yang menurut saya Bu, kalau menuntun. Nah kemudian kalau untuk konteks di sosial budaya di daerah kita sendiri, tadi sudah beberapa teman-teman CGP yang hebat sudah katakan bahwa ada apa sih yang mesti kita perhatikan, norma-norma atau budaya positif misalnya yang tabe kan. Nah di sini saya mau sampaikan bahwa mungkin konteksnya kalau di sekolah saya sendiri Bu, karena ini SMK yang berlatar belakang teknik dan rata-rata anak-anaknya memang budayanya dari suku Makassar. Nah di sini yang sering saya tekankan mungkin atau aplikasikan falsafah apa ya Bugis Makassar mungkin yang Siri Napace, karena di sini saya akan melihat mereka bagaimana bisa berkolaborasi nanti misalnya dalam ruang lingkup bengkel kah atau mungkin di dunia kerjanya mereka. Itu yang mungkin sering saya selipkan ketika mereka berada di kelas, mulai dari membangun kerjasama yang baik dalam beberapa kolaborasi tugas kelompok. Kemudian mengapa perlu kita pertimbangkan kodrat alam sama zaman untuk pendidikan, ini menurut saya penting sekali harus kita pertimbangkan. Kenapa teman-teman tadi bilang bahwa kalau untuk kodrat zamannya ini terus berubah. Ya, kalau alam ini karakter yang mereka bawa. Nah, ini yang saya dapatkan di peserta didik SMK saya, mereka rata-rata karena mungkin background-nya laki-laki dan teknik, jadinya keras-keras Bu ya. Jadinya saya mungkin menghadapi mereka tidak bisa juga dengan cara keras. Nah kemudian kalau untuk zamannya, teman-teman tadi memaparkan bahwa ini tantangan nih, terutama Bu Hasniati tadi bilang bahwa mereka pintar menggunakan gadget, tapi ketika kerja tugas dijadikan bahan untuk menyontek. Nah ini juga merupakan tantangan kalau untuk di sekolah saya Bu. Saya mulai mencoba mengatakan kepada mereka bahwa kamu lulusan SMK yang ujung-ujungnya akan lari ke industri. Industri yang apa ya, akan membuat mereka bisa bekerja. Nah kedepannya tantangan yang seperti juga kita dapatkan di modul bahwa mereka akan menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Jadi saya lebih menarik mereka ke situ bahwa punya handphone yang keren itu bukan cuma kalian pakai sekedar sampai di game atau mungkin media pembelajaran, tapi ini menjadi modal kalian nanti, terutama mungkin beberapa jurusan yang berhubungan dengan teknik mesin mungkin di sekolah saya Bu, itu mereka bisa menggunakan aplikasi itu. Nah itu yang sering saya minta ke mereka. Dan yang terakhir mungkin bahwa di sini kata berhamba pada anak, saya lebih apa ya Bu, merefleksikan bahwa menekankan pada minat atau kebutuhan mereka. Nah, jadi yang seperti saya bilang, karena mereka anak teknik di jurusan A seumpama mereka butuhnya seperti ini, yang saya coba berikan ya model A juga. Tapi kalau misalnya di jurusan yang B, mereka metodenya mungkin lebih lembut atau apa ya, proses pembelajarannya lebih nyaman karena anak-anaknya pemahamannya sudah bagus. Nah, itu mungkin saya berikan metode yang lain juga. Jadi seperti itu, Bu. Sekian, terima kasih. Yes, Bu Kartika Nur Utami Firmansyah, sungguh luar biasa, keren yang disampaikan ya Bu ya. Terima kasih Bu Kartika. Saya ke Bu Pak Arifin, kita ke Bu Meli dulu ya. Kasih kesempatan sama Bu Meli dulu ya, mohon maaf Pak Arifin ya. Silakan. Bu Meli, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu. Luar biasa pemaparan dari teman-teman guru-guru hebat tentang menuntun. Menurut kalau saya sendiri menuntun itu bagaimana kita sebagai guru pamong menuntun siswa sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Setiap siswa kan memiliki karakteristik berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru dituntut atau menuntun siswa diarahkan sesuai dengan minat, potensi dan bakat mereka. Terus berhubungan dengan sosial budaya, sekarang kan bukan cuma teknologi, sekarang sangat berpengaruh tentang di mana anak lebih sering dan lebih menyukai pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi untuk itu kita juga sebagai seorang guru harus menyesuaikan potensi-potensi itu dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Misalnya menyelipkan kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan bakat dan minat siswa.
kita juga banyak mengetahui bahwa siswa kita itu lebih sering menggunakan gadget seperti tadi yang dikemukakan oleh Ibu Hasniati bahwa mereka sudah terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar. Jadi tugas kita di sini dituntut untuk mengawasi mereka. Seperti yang diterapkan di sekolah saya, Ibu, kalau ketika kami mengajar, kami mengumpulkan HP siswa dan kalau gurunya yang ingin menggunakan baru HP-nya boleh diambil. Jadi secara pembelajaran mereka lebih aktif mengemukakan pendapat mereka sendiri. Terus apa lagi yang kedua? Terus terkait mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita ketahui bahwa kodrat alam itu kodrat yang ada sejak lahir dari anak itu. Pasti di sini kita tidak bisa merubahnya, kita cuma mengarahkannya sesuai dengan potensinya, bakat dan minatnya. Sedangkan dengan berbicara tentang kodrat zaman, zaman itu semakin hari semakin berubah. Kita tidak bisa di mana itu zaman sering berubah-ubah sama dengan seperti yang dikatakan Ibu Wayuningsi, ada zaman milenial, mungkin zaman saya. Sekarang kan zaman generasi Z, di mana itu anak lebih pandai lagi menggunakan teknologi. Jadi kita sebagai seorang guru harus lebih paham lagi teknologi dibandingkan siswa kita. Terus relevansi pemikiran Ki Hajar tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Di sini maksudnya menurut saya berhamba pada anak itu bagaimana kita memerdekakan anak. Memerdekakan anak itu bukan cuma mengikuti maunya mereka, tapi kita mengarahkan mereka untuk bisa bersaing dan bersaing secara sehat, mengembangkan kompetensinya dengan menerapkan pendidikan yang berkarakter sehingga seorang anak itu bisa mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan dan selaras dengan perkembangan zaman. Mungkin sekian dari saya, Bu. Ya, terima kasih Bu Meli, luar biasa apa yang telah disampaikan dan mohon maaf untuk 3 orangnya singkat ya, saya berikan kesempatan kepada Pak Arifin. Ya, singkat saja Pak Arifin, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Jadi memaknai kata menonton dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, menonton itu merupakan suatu membimbing peserta didik atau membantu peserta didik atau mengarahkan peserta didik. Nah, terkait yang kedua, terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini memang potensi-potensi yang dimiliki oleh anak secara alamiah. Sedangkan sesuai dengan kodrat zaman, anak-anak juga mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada sekarang. Nah, terkait dengan konteks budaya di mana selain kita sebagai seorang pendidik, sebelumnya mungkin kita yang harus terlebih dahulu memberikan sebuah contoh yang baik terhadap peserta didik agar tercipta namanya guru itu diguguhi. Kemudian konsep dari berhamba dalam tanda kutip ini anak-anak dituntun untuk mendapatkan atau menggali potensi-potensi yang dimiliki. Saya kira cukup singkat Bu, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Agus, jalan dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Sekali lagi terima kasih. Saya ke Ibu Bese, singkat saja Bu Bese. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak banyak karena teman-teman semua tadi jawabannya sudah sangat bagus. Nah, di sini menurut saya menuntun itu mendampingi atau mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Jadi ada beberapa aspek juga dalam menuntun, yaitu yang pertama memberikan bimbingan dan arahan. Jadi kita memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak
Kemudian mendorong pertumbuhannya dan juga memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Jadi anak-anak difasilitasi untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian menurut saya mengapa pendidikan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, menurut saya itu kodrat alam dan kodrat zaman itu merupakan dasar pendidikan, di mana kita melihat seperti saat ini kodrat alam itu dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat kita berada atau karakter anak. Kemudian kodrat zaman yaitu di mana kita tahu bahwa zaman itu semakin hari selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi kita harus bisa mengikuti kodrat zaman tetapi tetap juga dengan memperhatikan nilai-nilai kebudayaan kita. Jadi tidak melenceng dari nilai kebudayaan kita sendiri. Kemudian relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara berhamba pada anak, mungkin di sini dimaksudkan berhamba pada anak bisa juga diartikan dengan membuat peserta didik lebih aktif lagi. Jadi membuat peserta didik lebih aktif di dalam kelas. Jadi bukan cuman gurunya saja yang aktif, tetapi juga peserta didiknya harus lebih aktif karena zaman sekarang kita sudah menggunakan juga kurikulum merdeka. Jadi di mana pendidikan itu berpusat pada peserta didik. Jadi tidak hanya pada gurunya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren yang disampaikan oleh Ibu BC. Terima kasih Ibu BC Arwini Puspitasari. Saya ke terakhir ya Pak Agus. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum. Menarik sekali penjelasan dari teman-teman tentang refleksi kata menuntun filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Untuk saya pribadi Bu, kata menuntun ini menurut saya bisa diartikan dengan pendampingan kepada anak agar supaya kita mampu menghantarkan anak kepada potensi terbaiknya dalam hal pembelajaran maupun dalam hal lainnya. Kemudian menuntun dikaitkan dengan sosial budaya di daerah masing-masing. Satu kata kunci yang saya setuju tadi dari Pak Arifin, adanya keteladanan. Jadi guru tidak hanya sekedar mendampingi dan mengajar, tapi juga harus memberikan keteladanan kepada siswa agar supaya siswa bermindset, oh iya ternyata guru saya melakukan kebaikan seperti ini, apa salahnya saya ikut. Jadi seperti itu. Kemudian mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya menurut saya ini sangat perlu Bu, untuk supaya kita tahu dan bisa mengambil langkah bahwa setiap anak itu, setiap tempatnya itu pasti berbeda cara penanganannya. Seperti yang di kota dan di desa kita beri treatment yang berbeda karena pasti kedua tempat tersebut berbeda. Di mana di kota anak-anak sudah banyak terpengaruh atau diberi masukan dari teknologi, handphone, internet dan sebagainya, sementara di desa-desa mungkin masih bersumber pada buku yang disediakan oleh sekolah saja. Kemudian refleksi tentang menghamba kepada siswa ini menurut saya adalah penghambaan ini diartikan untuk bagaimana cara kita supaya kita mampu memahami apa sih yang dibutuhkan anak untuk meraih potensi terbaiknya dalam hal pengetahuan maupun dalam hal lainnya. Barangkali itu saja Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Agus Priyono. Sekaligus refleksi terakhir ada Pak Arifin, raise hand, silakan Pak Arifin. Pak Arifin? Atau yang dari tadi lupa turunkan. Pak Arifin, raise hand, ada yang mau ditanyakan Pak Arifin? Masih mute Pak, mic-nya Pak Arifin. Halo Pak Arifin. Oh iya. Saya pikir ada mau ditanyakan Pak Arifin. Ya. Aman. Baik. Luar biasa yang disampaikan oleh teman-teman CGP. Ini saya katakan bahwa ini adalah pertemuan perdana, namun rasa-rasa rukol masuk di modul 2.
Ya, ini luar biasanya ini CGP kelas 11 118. Ya, jadi saya katakan bahwa ini adalah, ya silakan Pak Agus, silakan. Ya, ini pertemuan perdana namun dari refleksi yang disampaikan oleh teman-teman CGP itu rasanya kita berada di ruang kolaborasi sudah modul-modul di atas begitu ya. Baik Ibu Bapak ya. Mungkin tinggal kurang lebih 7 menit lagi. Jadi kalau misalnya saya istirahatkan kemudian kita nyambung lagi, kayaknya sekali kita kasih selesai ya Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau saya bisa bertanya kepada CGP Hebat Makassar, apakah Bapak Ibu mendaftar di calon guru penggerak? Apakah memang sudah ada niat bahwa masuk di guru penggerak itu memang kita harus sudah siap untuk menjadi pemimpin pembelajaran, satu, siap menjadi pemimpin pembelajaran, siap menjadi kepala sekolah, dan siap menjadi pengawas sekolah. Itu harus. Tidak boleh ditawar-tawar itu harus. Ya, karena zaman sekarang itu sudah tidak ada cakep. Satu-satunya pengganti cakep, satu-satunya pengganti cawas, itu adalah guru penggerak, program guru penggerak. Jadi teman-teman harus siap. Jangan sampai 6 bulan ke depan Anda sudah dapatkan sertifikat, ya kan? Anda sudah dapatkan sertifikat sebagai guru penggerak, keluar SK, jadi kepala sekolah. Terus katakan, saya belum siap. Nah ini tidak boleh. Teman-teman harus siap. Jadi bergabung di program guru penggerak, itu memang siap untuk diposisikan sebagai kepala sekolah, diposisikan sebagai pengawas sekolah. Ya. Izin ya saya lanjut share screen dulu, atau sebelum saya share screen ada yang mau menanggapi dari refleksi yang disampaikan oleh teman-temannya? Ada yang mau menanggapi? Atau mungkin ada yang mau bertanya kepada CGP lain? Saya persilakan. Mungkin kita bagi pengalaman ada Bu Hasniati silakan. Ya. Terima kasih. Menurut saya semua yang disampaikan oleh teman-teman CGP adalah pengalaman mereka masing-masing, dan ini adalah pengalaman yang berharga untuk saya juga karena saya mampu mengambil contoh-contoh dari mereka. Apresiasi untuk mereka 100 dari 100, tetap semangat karena kita adalah guru-guru yang akan menjadi pemimpin masa depan dan menjadi teman-teman yang kemudian memimpin teman-teman kita lainnya untuk tetap bersemangat dalam dunia pendidikan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hasniati. Izinkan saya kembali share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya, sedikit lagi, bentar lagi ya. Gimana, sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya Bu, sudah kelihatan. Bu. Baik. Ya, ini adalah mind map-nya substansi modul kita. Sebenarnya ada di LMS ya Bapak Ibu. Ya. Ada di LMS untuk lebih jelasnya. Nanti kalau selesai teman-teman CGP silakan berselancar lagi di LMS. Jadi berbicara tentang peta konsep modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara, di mana teman-teman melihat mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian ada proses pendidikan, potret pendidikan Indonesia, sampai ke rangka pemikiran KHD, kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, saya tidak mungkin mau dalami, nanti teman-teman yang akan membawa ke elaborasi pemahaman, namun sebelum elaborasi pemahaman kita bertemu di ruang kolaborasi 2 kali, ada rukol 1 dan ada rukol 2. Di penghujung sesi ini saya akan menyampaikan apa-apa yang teman-teman harus siapkan. Ya, kemudian ada interpretasi pendidikan KHD,
Kemudian seperti apa budi pekerti, baik itu kita lihat dari segi cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan terakhir, bagaimana kita melihat bahwa pendidik itu adalah pamong. Semua yang ada di mind map itu direfleksikan oleh Bapak Ibu tadi. Nah, makanya saya katakan bahwa ini adalah refleksi atau pertemuan perdana, namun saya katakan bahwa itu kita seakan-akan sudah berada di Rukol modul 2, di Rukol setidaknya Rukol 1.3. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kita dialog dan saya rasa ini sudah refleksi tadi, sudah luar biasa teman-teman. Ketika saya berikan mungkin kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, kita jangan menyelami terlalu dalam dulu, karena terus terang teman-teman di eksplorasi konsep ini kita hanya mengenal dulu seperti apa refleksi Bapak Ibu ya. Setelah berselancar kurang lebih berapa jam di LMS ya. Saya lanjut lagi. Ya, ini dulu. Saya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau komunikasi, baik itu melalui Facebook, ini ada ini Alboa, kemudian email dan nomor handphone saya kira sudah selesai. Ya, saya mau ya persiapan rokolo kita. Kita mulai dulu untuk pemilihan ketua kelas. Ya, teman-teman di kelas ini, sekali lagi teman-teman di kelas ini ada 2 PP, ada 2 pengajar praktik. Namun teman-teman ketika sudah masuk bergabung di kelas 11.118 sudah tidak ada lagi PP-nya ini, saya PP-nya ini. Ya, yang jelas kita bergabung di kelas 11.118. Olehnya itu ada kelas harus ada ketua kelas Bapak Ibu. Ya. Kita memilih siapa ketua kelas kita. Siapa yang bisa kita pilih sebagai ketua kelas yang selalu mengingatkan teman-teman CGP ketika lambat, yang selalu memberikan atau mengawal teman-teman ketika mungkin tugasnya masih belum selesai, belum di-upload di LMS. Itulah tugas ketua kelas. Ketika ada masalah-masalah disampaikan kepada PP-nya, bukan disampaikan kepada PP-nya, disampaikan kepada fasilnya karena kita berbicara tentang kelas. Gimana? Kita sepakat siapa yang ketua kelas? Halo? Ya, Bu. Siapa ya? Ya. Bisa mengusulkan. Kalau saya saran Bu, Kalau saya mengusulkan Ibu Kartika. Saya juga Ibu sepakat Kartika Ibu, ya? Ibu Kartika. Bu Kartika ya? Tergantung kesepakatannya tergantung kesepakatannya teman-teman CGP di sini. Kalau saran Bu, saya bagusnya kalau yang laki-laki bapak-bapaknya mungkin. Gitu. Iya Oke, Bu, bagus kalau laki-laki. Ya, kalau kita ke bapak-bapak siapa yang akan kita pilih bapak-bapaknya? Kalau tidak mau Pak Yusuf, Memdimo. Ya, ada Pak Yusuf. Pak. Ada Pak Yusuf mungkin. Bagaimana? Pak Arifin. Antara Pak Arifin dengan Pak Yusuf. Halo, Pak Arifin, di mana Pak Arifin? Pak Yusuf. Arifin Bu. Ya, Bu. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf bisa, Bu. Ada Pak Yusuf. Pak Yusuf boleh. Ya, Bu, karena sementara baru keluar ini Bu dari rapat. Jadi Ya. saya cari tempat dulu. Saya cari posisi yang tidak ribut dulu, Bu. Karena baru selesai. Iya. Ya, kita menunggu Pak Yusuf ya. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk sesi rukol kalau saya tidak salah besok ya. Tanggal 21. Ya, rukol 1. Jadi untuk sesi rukol 1 kita besok itu tetap kita masuk pukul 14.00. Waktu Makassar, ya kan? Waktu Indonesia Tengah.
Mengapa saya ambil pukul 14, Bapak Ibu? Saya pengalaman kemarin ketika saya ambil malam cuaca. Tiba-tiba mati lampu lah atau apalah petir, hujan deras, sehingga mengganggu jaringan. Makanya saya ambil pukul 14. Oke, kita sepakat ya? Jadi kegiatan rukol kita ambil pukul besok untuk rukol 1 pukul 14.00. Gimana Pak Yusuf? Ini ada temannya, teman-teman CGP-nya memberikan kepercayaan kepada Pak Yusuf sebagai ketua kelas di 11118, Pak. Iya, siap. Sepakat, Bu. Siap ya. Siap, teman. Masya Allah. Terima kasih. Luar Kalau biasa. mana, Bu, siap. Ya. Yang Ini penting mendukung teman-teman. Ya, siap. Siap Pak, siap bantu Pak Yusuf. Ya. Baik, saling membantu ya. Oke, mau pertanyaan selanjutnya, mohon izin ada wakil kepala sekolah di sini. Kebetulan saya yang Kenapa Yusuf? Kalau saya wakil kepala sekolah Ibu di sini. Urusan apa Ibu, Pak? Urusan SDM. SDM, Bu, SDM. Oh, SDM. Mohon izin Pak Yusuf, tadi saya kurang kopi tadi. Pak Yusuf di sekolah mana lagi Pak Yusuf Tabe? Di SMA Negeri 4 Makassar, Ibu. Oh, SMP Negeri 4. SMA Negeri 4. Makassar. SMP Negeri 4 Makassar. Oh, baik. Baik, saya kira ketua kelas sudah terpilih. Itu adalah Muhammad Yusuf. Tugasnya ketua kelas adalah selalu mengkoordinir. Jangan sampai ada teman-teman yang lambat masuk room. Karena penilaian, ya teman-teman CGP harus tahu bahwa penilaian itu untuk PP akan dinilai oleh PP 50%, dinilai oleh fasilitator 50%. PP itu adalah angkatan darat. Ya, pengajar praktik itu adalah angkatan daratnya Bapak Ibu. Sementara angkatan udaranya adalah fasilitator. Mengapa pengajar praktik dikatakan angkatan darat? Karena dia yang akan mendampingi Bapak Ibu mulai dari pendampingan individu 1, loka 0 atau loka orientasi sampai panen hasil. Itu pengajar praktik yang dampingi Bapak Ibu di lapangan. Sementara di udara seperti ini, di virtual itu didampingi oleh fasilitator. Ya, makanya fasilitator itu diberikan predikat sebagai angkatan udara. Ya. Teman-teman, mohon demi nilai yang tidak di bawah standar, pertama, silakan cepat respon, baik itu DWA Group atau WAPRI, WA pribadi. Karena terkadang ada saya, oh ini saya WAPRI saja, ini saya masukkan ke grup, cepat respon. Yang kedua, ketika ada kegiatan virtual, mohon jangan lambat masuk room. Karena di presensi Bapak Ibu itu ada 3 kolom. Hadir tepat, hadir, dan hadir terlambat. Iya. Kalau misalnya teman-teman CGP selalu hadir terlambat, itu aplikasi akan membaca di bawah standar, keluar nilai, tidak lulus. Saya tidak menakut-nakuti, Doa pertama saya Bapak Ibu kepada CGP kelas 1118, mudah-mudahan 6 bulan ke depan lancar dan teman-teman semuanya lulus dengan predikat terbaik. Amin ya rabbal alamin. Iya. Namun mari kita saling kolaborasi ya teman-teman. Ada 10 modul menanti kita. Ada 10 modul yang akan kita bahas ke depan. Dan 10 modul saya yakin, saya percaya itu tidak main-main modulnya. Itu luar biasa modulnya. Ya, luar biasa modulnya. Mungkin kita berangkat dari Ingar Sasungtulodo, Imadia Mangunkerso, Tuturi, Handayani. Kita berangkat dari 3 kalimat itu sampai ke modul terakhir. Nanti ternyata, oh ini yang dimaksud berpihak kepada murid. Alur Merdeka seperti ini. Makanya saya katakan, ini awal dulu. Kita menggali dulu seperti apa sih refleksinya teman-teman CGP. Seperti apa mereka memahami bagaimana menuntun. Dan alhamdulillah ternyata rasa-rasa sudah modul tingkat ya di atas.
Untuk menjadi seorang guru yang sekarang itu kita harus menjadi fasilitator. Itu yang diharapkan. Sehingga tercipta, terwujud profil pelajar Pancasila. Kan seperti itu. Nah, kalaupun ada masalah-masalah, ini ada kejadian-kejadian di kabupaten lain, karena persoalan tugas ada yang mundur. Jangan. Ya, jangan karena persoalan tugas, teman-teman saya di kelas 11, 1, 18 ada, saya mau mundur, ini banyak sekali tugas. Kita kolaborasi, kita saling membantu. Ya, kita saling membantu, kita saling mengisi. Dan selalu kita optimis. Semua jalan itu pasti, semua masalah pasti ada solusinya Bapak Ibu. Semua pertanyaan itu ada jawabannya. Minimal saya tidak tahu. Itu adalah sebuah jawaban loh Pak Yusuf. Ya, ada pertanyaan saya tidak tahu. Itu adalah sebuah jawaban. Ya, seperti itu teman-teman. Dan luar biasa pertemuan perdana ini, saya rasa saya begitu dekat dengan teman-teman yang memang betul-betul semuanya menyemangati diri sendiri. Karena jangan pernah berharap menikmati motivasi-motivasi dari luar, sementara dari dalam kita tidak bangun motivasi. Omong kosong Bapak Ibu. Orang mana sih yang mau selalu memberikan motivasi 1 kali 24 jam kalau bukan dari dalam? Ya, ada chat room, saya buka dulu ya. Ya, teman-teman kalau misalnya apakah mau izin ke belakang, boleh loh ditulis di chat room ini. Ya, silakan aja Bapak. Ya. Kemudian tradisi kita sebelum atau di awal pembelajaran kita berdoa, ada yang bertugas, siapa yang pimpin doa. Kemudian selesai sesi pembelajaran ada foto bersama. Nah, foto bersama ini kita tunjuk lagi siapa yang bertugas foto bersama. Jadi itu tugasnya. Ketika foto bersama mulai dari sore ini ya. Foto bersama itu bikinkan album nanti. Dibikinkan album ya Bu Kartika, Bu Meli, Bu Reni semuanya yang bisa. Nah, kemudian tulis ya, berikan komentar, eksplorasi konsep, forum diskusi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, supaya itu kan nanti jadi album. Nah, ini untuk persiapan panen hasilnya Bapak Ibu juga loh. Ya, makanya jangan nanti 1 bulan mau panen hasil apa ya, mau di banyak CGP seperti itu. Apa yang mau dihasilkan? Kenapa tidak mau mulai dari pertemuan awal? Tadi kan mari kita buka pikiran, kita buka cakrawala berpikir kita. Ya, saya kira seperti itu. Siapa yang bertugas? Ketika sesi terakhir ada yang bertugas foto bersama. Siapa kameramennya? Bu Kartika ya? Oh ya, iya Bu. Ini langsung screen layar saja ya Bu? Enggak mesti harus di handphone begitu? Yes, ya. Okay. Saya kira kalau screenshot itu lebih ya, matang juga. Otentik ya. Ya. Jadi terkadang saya lupa, Bu Kartika biasa saya lupa, tolong ingatkan Bu, kita foto bersama dulu. Siap-siap ya, Bu. Sebelum kita tutup room. Oke, I think that's all ya. Saya mau belajar juga nih Bu Kartika, teman-teman. Ayo, di Takalar juga kemarin ada CGP saya, jadi saya belajar. Mohon kalau salah ya begitulah orang belajar. Yang namanya orang belajar itu harus berani salah. Ya, jangan berani menjadi orang sukses kalau tidak berani melakukan kesalahan. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi. Foto bersama dulu, ya. Bu Kartika ya. Ya. Oke, teman-teman boleh diaktifkan kamera dulu ya aktifkan. Kameranya on dulu. Halo teman-teman. Diatur posisi wajahnya. Ya. Ini gimana modelnya? Apakah ada salam literasi atau seperti apa? Ayo, gimana? Model apa ini kita foto? Apakah kita foto hampa saja terserah? Pak Yusuf sudah cerdas ya? Kasih simbol. Cerdas. Oh iya Pak Yusuf, ya begini ya. Ya, oh ya, ayo. Yuk. Oke, ya. Salam cerdas ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi Bu mungkin supaya 2 sesi. Silakan diatur duluan
mau gayanya bagaimana? Oke, jadi masih simbol cerdas lagi, Bu? Yes, Oke, simbol cerdas lagi. siap-siap. 3, 2, oke, siap, Bu. Yes. Ya, jadi ingat ya semua job-jobnya teman-teman, ingat kita saling mengisi ya, kita saling mengisi dan kita saling menghargai. 1x24 jam handphone saya ketika ada masalah-masalah ya silakan wapres atau masuk di grup. Pak Yusuf sudah ada ketua kelas, boleh ke ketua kelas dulu, nanti ketua kelas sampaikan atau boleh langsung ke saya, tidak ada masalah. Senang sekali 1,5 jam ya tidak terasa. 2x45 menit Pak Yusuf sama Pak Yusuf dengan teman-teman luar biasa semangatnya pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya, ada kekurangan saya, mungkin ada bahasa saya yang menyinggung. Sekali lagi saya minta maaf. Saya juga Ibu mewakili teman-teman kami yang mungkin ada salah komunikasi, salah bicara, salah mungkin terlambat masuk juga saya karena butuh bertepatan. Sementara saya memimpin jadi moderator, jadi mohon maaf Ibu dalam keadaan mudah-mudahan kedepannya hari-hari kedepannya jauh lebih baik. Terima kasih Ibu. Baik. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi satu lagi saya ingatkan, saya lupa bahwa setiap pertemuan virtual kita itu saya merekor dan itu akan dikirim ke Kementerian Pendidikan. Jadi saya kira teman-teman paham maksud saya. Terima kasih, senang sekali ketemu dengan Anda. Kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Siapkan 11.118 semangat. Ya, siapkan 11.118 semangat untuk menghadapi 10 modul ke depan. Senang sekali ketemu dengan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yes, siap. Terima kasih Bu, izin live. Terima kasih Bu.